Ya, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhua Magic Emperor. Di chapter sebelumnya berakhir saat Imam Besar memohon kepada Zovan untuk meminimalisasikan pertempuran agar tidak berimbas banyak kepada rakyat jelata. Dan Zovan pun menanggapinya, seperti yang Anda katakan sebelumnya, bagaimana bisa seorang kaisar iblis melakukan hal tersebut? Mendengar jawaban Zovan, Imam Besar nampak sedikit terkejut. Ia pun kembali menanggapinya, kaisar iblis, apakah kau masih sama? Dan Zovan pun menjawab, ya. Dan Imam Besar pun kembali berkata, setelah bereinkarnasi ataupun hidup kembali dari kehidupan sebelumnya, aku yakin ada arti untuk itu semua. Jadi, daripada kembali menjadi kaisar iblis, bukankah lebih baik untuk mencari jalan yang baru? Mendengar pernyataan tersebut, Zovan pun sedikit terdiam. Memang benar, apa yang ia lalui di domain fana sangat berbeda dengan apa yang telah ia lalui di domain suci dahulu. Kali ini ia banyak berinteraksi dengan orang-orang, dan dengan mempertimbangkan beberapa hal, Zovan pun tersenyum licik. Lalu ia pun berkata, jadi apa untungnya bagiku jika melakukan hal tersebut? Dan Imam Besar pun menjawab, itu semua demi masa depan orang-orang. Aku akan membuat pengecualian. Biasanya aku selalu netral, tapi untuk dirimu aku akan selalu mengikutinya untuk mencegah terjadinya kehancuran. Imam Besar juga menjelaskan jika nasib klan Luo terus saja meningkat dari waktu ke waktu, hanya 4 hal saja yang bisa menghentikan. Pertama, Regen Estate, kedua, keluarga kekaisaran, lalu Perdana Menteri Zhuge Chengfen, dan yang terakhir adalah Kekaisaran Quanrong. Pada jawaban terakhir dari Imam Besar membuat Zovan sedikit terkejut. Ia telah memperhitungkan segalanya kecuali Quanrong. Tentu saja itu adalah informasi besar yang sangat membantu Zovan. Quanrong memang berada ribuan mil dari klan Luo. Oleh sebab itulah Zovan tidak memperhitungkan mereka sebagai sesuatu yang menghambat klan Luo. Tapi dengan perkataan Imam Besar itu bisa saja terjadi. Imam Besar juga menjelaskan jika Quanrong saat ini memang tidak akan menghadang klan Luo, akan tetapi ia memiliki hubungan dengan Zhuge Chengfen. Mendatangi Imam Besar memang adalah keputusan yang tepat. Dengan informasi baru tersebut, Zovan bisa menyusun beberapa skenario pencegahan di masa depan. Zovan bahkan berterima kasih kepada Imam Besar untuk informasi yang ia buat. Zovan merasa jika ini semua sudah cukup. Oleh sebab itulah ia ingin berpamitan kepada Imam Besar. Tapi sebelum itu Imam Besar berkata, tunggu, sebelum kau pergi aku akan memberikanmu sebuah hadiah. Itu adalah hal yang sangat tidak terduga. Lalu Imam Besar pun memanggil seseorang, Yun Xuan, kemarilah. Dan saat sosok tersebut muncul, alangkah terkejutnya Zovan. Ia bahkan sempat berkata, Ning Er? Ya, sosok tersebut sangat mirip dengan Ning Er, hanya saja nampak lebih ceria. Ia adalah cucu dari Imam Besar, dan yang lebih mengejutkan adalah Imam Besar berkata jika Yun Xuan akan mengikuti Zovan sebagai pelayannya. Tentu saja Zovan awalnya menolak hal tersebut, tapi Imam Besar berkata jika Yun Xuan merupakan cucu kesayangannya, ia juga memiliki mata sepertinya dan juga merupakan sosok yang akan menjadi kepala klan selanjutnya. Intinya Yun Xuan ataupun Xuan Er ini ditempatkan di samping Zovan agar bisa membimbing Zovan dan menghindari malapetaka ataupun kehancuran. Awalnya Xuan Er juga menolak hal tersebut, tapi sayangnya Imam Besar tidak memiliki pilihan lain. Itu adalah salah satu hal yang bisa ia buat untuk mencegah terjadinya bencana di masa depan. Dan pada akhirnya Zovan juga menerima tawaran tersebut. Setelah mengetahui kemampuan mata dari Imam Besar, nampaknya membawa Xuan Er adalah hal yang tepat daripada harus mengunjungi Imam Besar setiap saat. Dan tentunya itu juga akan membantu Zovan dalam banyak hal di masa depan nanti. Nah, setelah Zovan dan juga Xuan Er meninggalkan Imam Besar, nampak sosok bayangan yang muncul di sekitar
kediaman klan Yun. Sosok tersebut pun berkata, jadi orang tua yang selalu netral tersebut kini telah membuat pengecualian, maksudnya adalah mendukung Zhou Fan. Beberapa saat kemudian Zhou Fan dan juga Xuang Er masih menjaga jarak. Xuang Er masih nampak sedikit takut dengan Zhou Fan. Air mata masih mengalir dari matanya. Tapi setelah beberapa saat ia pun sadar jika Zhou Fan nampaknya tidak sekejam apa yang dikatakan oleh kakeknya. Zhou Fan juga berkata, itu semua karena kau belum mengenalku lebih dalam. Tapi perjalanan mereka akhirnya terganggu karena tak lama kemudian Zhou Fan pun merasakan jika angin yang sedang berhembus mengandung sebuah racun. Zhou Fan berkata kepada Xuang Er untuk menahan napas, tapi ternyata itu sia-sia. Tidak hanya Xuang Er, Zhou Fan juga tumbang akibat racun tersebut. Dan 3 sosok orang tua pun mulai menampakkan dirinya. Seseorang pun berkata jika racun yang ia buat bahkan bisa menjatuhkan ahli Rana Visi Dewa. Pria tua tersebut bahkan membanggakan dirinya karena Pilking Hall ingin mengundang mereka karena racun yang ia buat jauh lebih hebat daripada apa yang pernah diciptakan oleh Pilking Hall. Tapi sayangnya orang tua tersebut menolak dan ternyata ketiga orang tersebut merupakan suruhan dari Yang Mulia ataupun pangeran kedua. Mereka diperintahkan untuk menangkap Zhou Fan, tapi karena ada seorang wanita yang ikut bersamanya, mereka juga membawa sosok tersebut karena mereka mengira jika mungkin itu adalah sebuah keuntungan, mengingat wanita tersebut dekat dengan Zhou Fan. Di sisi lainnya, pangeran ketiga atau Chong Er sedang kejar-kejaran dengan Tuan Putri Yongning. Intinya di sini Chong Er diutus oleh kaisar untuk memberikan dekret kepada Yongning, tapi ia selalu saja menolak. Walaupun pada akhirnya Yongning pun menerima dekret tersebut, di mana isinya adalah sebuah hukuman kepada Yongning karena telah menyelinap keluar dan membuat masalah. Ini berkaitan dengan insiden sebelumnya saat pelantikan keluarga Luo. Oleh sebab itulah kaisar memerintahkan agar Yongning dihukum tidak boleh berkeliaran selama 1 tahun. Mendengar hukuman tersebut tentu saja membuat Yongning lemas. Tapi tak lama kemudian seseorang pun berkata, Tuan Putri, kami memiliki masalah. Dan alangkah terkejutnya semua orang setelah mendengar informasi dari pelayan tersebut karena mereka mendengar jika Zhou Fan dan juga Xuang Er diculik oleh pangeran kedua. Dan Chong Er pun langsung bergegas menuju ke kediaman pangeran kedua. Ia nampak sangat khawatir, bukan dengan Zhou Fan tapi dengan pangeran kedua, karena menurutnya kau bisa membuat masalah dengan Raja Neraka tapi tidak dengan Zhou Fan. Di sisi lainnya, 3 orang yang menculik Zhou Fan akhirnya tiba di kediaman pangeran kedua. Yang memimpin mereka adalah penatua Huang Mei yang berada di ranah Visi Dewa tingkat 8. Lalu tak lama kemudian terdengar suara tepuk tangan. Itu berasal dari pangeran kedua yang memuji penatua ataupun leluhur Huang Mei karena berhasil menangkap Zhou Fan yang hebat. Ia juga memberikan hadiah kepada penatua Huang, yaitu 10 pil tingkat 8 plus 2 pil tingkat 8 karena berhasil membawa Xuang Er. Walaupun itu juga membuat pangeran kedua terkejut kenapa Xuang Er bisa bersama dengan Zhou Fan. Lalu tak lama kemudian pangeran kedua pun memerintahkan penatua Huang untuk membangunkan Xuang Er. Dan setelah 15 menit, betapa terkejutnya Xuang Er karena setelah ia bangun, ia melihat wajah pangeran kedua. Xuang Er nampak ketakutan, tapi pangeran kedua menenangkannya. Ia bahkan berkata jika Xuang Er merupakan tamu kehormatan di tempatnya. Walau begitu, Xuang Er nampak tidak nyaman karena apa yang telah dilakukan pangeran kedua adalah menculiknya. Lalu saat melihat Zhou Fan yang juga tertidur, Xuang Er pun berusaha untuk membangunkannya. Tapi ternyata itu adalah hal yang sia-sia. Menurut pangeran kedua, Zhou Fan tidak akan pernah bangun kecuali dibangunkan menggunakan penawar yang ia miliki. Nah, di sini pangeran kedua
hanya ingin bertanya satu hal kepadanya. Ia mengetahui jika Suang-er memiliki kemampuan yang sama dengan Imam Besar Yun. Oleh sebab itulah ia meminta Suang-er untuk melihat nasibnya di masa depan. Tentu saja awalnya Suang-er menolak, tapi saat itu pangeran kedua malah menjadi sangat marah. Ia pun mengeluarkan pusaka pedang kelas 5 dan mengancam Suang-er akan membunuh Zofan jika tidak meramalnya. Dengan ancaman tersebut, mau tidak mau Suang-er pun melihat nasib pangeran kedua. Tapi setelah mendengar nasibnya, pangeran kedua malah menjadi sangat marah dan berkata jika Suang-er adalah penipu. Itu semua karena Suang-er berkata jika pangeran kedua tidak memiliki nasib untuk menjadi penguasa. Nah, jadi nantikan pangeran kedua kan menyusun sebuah rencana untuk memberontak dan menggulingkan kaisar. Mendengar hasil ramalan tersebut tentu saja memberikan informasi bahwa rencananya akan gagal. Oleh sebab itulah pangeran kedua nampaknya tidak terima dengan ramalan tersebut, dan karena sangat kesal ia pun berusaha untuk menebas Suang-er menggunakan pedangnya. Tapi tiba-tiba seseorang pun menghentikan serangan tersebut menggunakan cakar naga, dan ternyata itu adalah Zofan. Ia pun berkata, bahkan jika kau memiliki nasib untuk menjadi seorang kaisar, kau telah selesai karena berani menculikku. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter ke depan. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.